saya itu seperti sosok pocong. Kuntilanak tersebut pakai baju putih, tapi kayak bukan kuntilanak sih, soalnya Tapi kayak sosok perempuan gitu. perempuan baju putih gitu, cuman bawa lilin gitu. Ternyata itu pintu ngegeser dan ketiganya langsung lari tuh dari pintu bawah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Fahri dari channel Alur Misteri Malam ini. Ya, kita nih kedatangan narasumber nih. Kalau boleh tahu siapa nih namanya nih Bang? Ya, perkenalkan, nama saya Arif. Di sini saya udah sekitar 14 tahun tinggal di sini. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa tuh Bang? Saya kerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan BUMN. Kalau boleh tahu nih, cerita apa sih nih yang ada di tempat ini nih? Oke. Kalau cerita sih sebenarnya banyak nih Bang. Di sini tuh banyak banget hal-hal yang berbau mistis gitu kan. Kalau boleh tahu contohnya apa nih? Contohnya jadi ini kejadiannya agak lama ya, baru-baru sekitar beberapa bulan yang lalu. Jadi di sini itu saya bersama teman saya 3 orang itu nginap di tempat ini, di area lantai 3 ini Pak. Nah pada saat tengah malam jam 1 itu saya mengalami kalau kata orang Sunda bilang itu erep-erep. Oh, yang kayak kalau tidur tuh nggak bisa bangun gitu. Nggak bisa bangun, tapi kita seolah sadar bahwa di depan kita itu ada suatu makhluk gitu, Sesosok sosok makhluk. Nah waktu itu kejadiannya persis di kantor di sebelah sana. Itu saya mau membangunkan teman tapi tidak bisa, karena yang saya lihat posisi di depan saya itu seperti sosok pocong. Gitu. Saya jadi merinding. Sama saya juga mulai Saya perhatikan kok sedikit kayak sedang ada goyang gitu kan. Saya perhatikan lama, saya ingin membacakan lapat tapi tidak bisa gitu. kayak terkunci mulut abangnya ini. Berat banget waktu itu, saya nggak bisa manggil teman saya itu. Tahu-tahu pada saat udah beberapa lama kemudian si makhluk tersebut seolah menjatuhkan diri ke saya gitu. Kayak menjatuhkan ke depan. Posisi, jadi saya lagi tidur ini di posisi di atas itu, jadi menjatuhkan diri seperti itu. Tapi pada saat jatuh itu jadi seperti sosoknya kuntilanak gitu. Ya tangan saya tuh dibikin posisi begini. Pada saat jatuh itu jadi seperti kuntilanak dan terasa sekali pada saat tusuk ke sininya gitu, ke perut gitu. Ada suara serp gitu. Kayak langsung ke sini. Ke dalam ya. Jadi ada suara apa sih, gimana sih kalau kita nusuk gitu, nusuk sesuatu. Kayak ada suara set. Nah, gitu. Nah, itu kejadian kita jam 1. Dan ternyata pada pagi harinya itu teman saya yang sedang tidur juga, yang tadi saya bilang kita kan 2 orang di sebelah sini dan 2 orang lagi di kantor sebelahnya sana. Itu ternyata dua-duanya juga mengalami kejadian yang sama. Persis itu. Jadi 2 orang ini bertemu dengan pocong dan kunti juga. Dan kuntilanak juga. Tapi versinya ada yang pertama ketemu dengan pocong terlebih dahulu, pada saat mau kabur keluar ada kuntilanak. Jadi yang satu nggak kena rep-repan berarti? Enggak, tapi dia seolah ada sekelebat gaun dari kuntilanak tersebut. Posisinya di kantor sebelah sana. Pada saat dia mau keluar itu karena posisi pintu itu kan kaca ya, jadi di luar kelihatan ada sosok pocong. Akhirnya dia nggak bisa kabur keluar. Jadi posisinya gimana tuh dia? Mau pingsan apa gimana? Dia nggak pingsan. Pada saat melihat sosok tersebut, ya si kuntilanak, pas dia mau bangun keluar, ternyata di luar udah ada pocong. Akhirnya dia langsung tidur, nutupin diri pakai jaketnya. Nah tidak lama, beberapa menit kemudian ternyata temannya juga itu merasa kedinginan. Posisi mau mematikan AC, ternyata pas bangun di bawah AC ada pocong. Pada saat mau lari itu di luar
kuntilanaknya. Kalau itu versinya seperti itu. Ibarat kata udah jatuh ketiban tangga. Nah, itu dia. Dia mau lari kemana juga bingung. Di posisinya di deket AC ada pocong, mau keluar ada kuntilanak. Nah itu dia. Posisinya memang cuma satu pintu gitu kan. Mm-mm. Akhirnya kedua orang ini pagi-paginya cerita kepada saya gitu. Karena saya kan nggak cerita apa-apa. Kalau ada kejadian-kejadian begini saya nggak pernah cerita gitu. Oh, iya. Tapi yang dua orang ini cerita tapi di waktu yang berbeda. Pada saat cerita dua-duanya saya kumpulin ternyata sama jamnya jam 1 malam. Jam 1 Malam. pokoknya terornya di sini tuh jam 1 teman-teman. Betul sekali. Jadi penunggu sini kira-kira sosoknya itu pocong dan kuntilanak. Sebenarnya masih ada yang lain lagi. Masih Cuman ada. yang paling mengganggu itu. Kalau yang paling mengganggu, aduh. Yang paling mengganggu tuh sosok perempuannya itu. Sosok tersebut lah. Iya, gitu. Banyak loh mas. Selain di kantor saya di tangga itu juga sempat saya melihat ada sosok juga, tapi dia seperti membawa lilin itu tengah malam. Karena kan posisi saya tinggal di sini sendirian. Yang membawa ini tuh nih sosoknya kayak gimana? Apa anak kecil? Apa udah? Sama seperti kuntilanak tersebut, pakai baju putih, tapi kayak bukan kuntilanak sih soalnya. Tapi kayak sosok perempuan gitu. Perempuan baju putih gitu, memang bawa lilin gitu, seperti gitu. Waktu itu malam juga saya lagi iseng ngerjain tugas aja gitu. Ini terornya malam Jumat apa hari biasa nih? Kalau Hari boleh tahu? biasa pun ada, bahkan siang-siang pun pernah terjadi di sini. Yang kejadian ini siapa? Kalau yang siang-siang ini baru banget juga ini pada saat ada kejadian mati listrik se-Jawa dan Bali. Oh iya. Posisinya setengah 6 sore itu. Setengah 6 sore beliau lewat ke depan kantor saya, tiba-tiba seolah-olah ada yang menimpa badannya gitu. Jadi dia langsung ambruk, gak bisa bangun. Itu setengah 6 sore ya, menjelang maghrib. Jadi gangguan-gangguan di sini nggak kenal waktu juga Tidak ya. kenal waktu dan tidak kenal siapa-siapa. Ya, Siapa? pokoknya yang tidak dikenal di sini pasti diganggu. Iya, Begitulah betul. intinya. Betul sekali. Banyak kejadian di sini banyak, dan tidak hanya di tempat sini, sampai ke arah sana juga gitu kan, termasuk di toilet juga. Kalau yang boleh tahu nih, apa sih kejadian yang paling serem di sini gitu? Kejadian yang paling serem, saya atau teman-temannya nih? Boleh dari abangnya atau dari teman-temannya gitu. Kalau saya yang paling serem itu ya karena mengalami sendiri yang tadi itu, yang Tante V sama pocong itu, memang yang lebih cenderung lebih agresif ya, mungkin yang kuntilanak ini, karena Dua sosok ini. ya, karena waktu itu juga sampai ke bawah itu ada, sampai ke musola gitu, depan musola. Buat saya itu sih, karena posisi di sini juga dulu kan ini masih nggak rapi. Oh, nggak rapi. Di sini sering terdengar suara cekikikan gitu. Kalau boleh tahu ini sebelum jadi ini apa sih? Ini tuh bekas kamar-kamar ya, kamar-kamar seperti security gitu, namun sudah tidak terpakai lama. Karena saya posisi di sini dari 2014 itu sudah ada, dan ini di sini itu areanya tadi bekas-bekas barang bekas atau apapun lah yang sudah tidak terpakai di sini. Jadi numpuk sehingga terlihat lebih Kumuh, lembab. Jadi Betul, dan sarangnya gitu. Dan kebetulan belum ada posisi listrik, belum sampai di sini. Jadi hanya di sebelah sana aja Oh, posisi. jadi kebetulan cahaya pun minim. Minim sekali, sama sekali tidak ada cahaya. Cukup menyeramkan ya teman-teman. Saya juga jadi merinding ini. Kalau dari temennya ada nggak? Kalau yang dari teman ada, katanya dengan sosok hitam besar, Kayak genderuwo gitu. mungkin seperti itu. Karena saya sendiri kebanyakan sih yang lebih sering diganggu itu dari teman-teman. Mungkin kalau saya karena udah terlalu lama di sini, udah Oh pada kenal iya, kan ya. udah pada kenal jadinya. Jadi yang baru-baru ini yang baru-baru, digangguin. dan memang benar-benar semua orang yang baru ke sini itu pernah mengalami, dan semuanya juga cerita ke saya. Bahkan bukan yang kerja di lantai 3, di lantai bawah pun lebih sering juga sama. Sama. Jadi intinya kalau belum kenal di sini ya pasti digangguin. Iya, ibaratnya mungkin memperkenalkan Iya, diri, memperkenalkan diri kita lebih tahu. agar kita lebih sopan ke sini untuk jaga sopan santun, jaga etikat baik. Seperti yang gudang itu, gudang itu
Bang tuh. Itu juga kemarin waktu itu posisi malam minggu malam Senin kalau tidak salah. Wah, di sini habis ada pembinaan gitu ya, dan cleaning service di sana lagi istirahat setelah beres-beres. Posisi jam 9 malam. Ternyata itu pintu ngegeser. Dan ketiganya langsung lari terdiri ke bawah. Besok paginya cerita ke saya, nanya apakah saya nginep di sini atau enggak gitu. Karena posisinya katanya itu yang tiba-tiba menggeser. Padahal pada saat saya coba itu seret. Nggak seperti yang mereka bilang seret gitu menurut. Padahal saya tarik itu seret gitu. Udah kayak nggak lama gitu, udah lama nggak digerakin. Nah, itu posisinya seperti itu aja. Gitu. Ya nanti kita tag ya posisi pintunya. Nah, terus ada lagi nggak nih yang lebih seru nih ceritanya? Yang lebih seru lagi mungkin yang suara-suara aja di situ ya. Waktu itu kan saya masih di sana tuh, tidur juga di sana. Itu posisi saya mau pulang kampung. Kebetulan ada teman saya yang mau tes pegawai. Karena posisi jauh di Bogor, dia nginep di sini. Katanya di sini banyak yang main bola jam 1 malam, suara anak kecil. Ada suara anak kecil, kemudian ada yang seperti orang lagi latihan baris berbaris. Jadi ada suara tuh bruk kayak tentara itulah, PBB. Betul gitu. Di sini tuh training saya. Sama saya juga nih asli ngapain sih Bang. Posisi di sana suara-suara. Itu sekitar jam berapa ya kalau boleh tahu? Di sekitar jam 1-an, kebanyakan dari jam 1 karena beliau juga yang mengalami itu pas mendengar itu sampai subuh nggak tidur lagi, langsung mendengarkan suara alunan Al-Quran katanya di dalam kantor, saking nggak mau mendengar itu gitu. Dan sebenarnya sih bukan dari saya aja ya, karena saya juga mencari informasi lain. Itu ternyata warga daerah sini juga, daerah Depok sini kemudian juga mengiyakan kalau di tempat ini memang adanya sosok tersebut. Cukup mengerikan teman-teman. Aduh, saya sampai merinding, saya bingung mau nanya apa, serius. Ada lagi nggak nih yang selain itu? Kayak kan tadi kan udah ada sosok Teh Kunti, Bapak Pocong, Sigi Besar. Ada lagi nggak nih sosok yang menarik gitu menurut Abang? Kalau selama ini memang saya baru itu ya, tapi ada lagi nih cerita dari yang naik ke sini. Dia juga seorang security ya, keamanan. Dia keamanan, hanya ingin silaturahmi. Ternyata waktu duduk di sana, dia melihat banyak memang orang-orang yang meninggalnya tidak wajar. Bahkan dia cerita satu sosok kalau itu berasal dari daerah Cirebon, orang Cirebon gitu, meninggalnya di sekitaran daerah sana. Jadi tertabrak kereta. Jadi ada yang bilang bahwa di sini tempat-tempatnya dari semua yang terjadi di sini kumpulnya di daerah sini. Mungkin terbawa bercak darah dari kereta itu. Ya, mungkin kalau yang pinter ya, yang bisa melihat mungkin gitu ya, mungkin ada suatu perkampungan mungkin atau kerajaan kali ya. Ada seperti itu mungkin sih, karena saya sempat mimpi juga, dan mimpi saya itu berbarengan dengan rekan kerja. Dan ternyata yang disampaikan rekan kerja ke saya itu sama persis dengan apa yang saya mimpikan. Kalau boleh tahu apa tuh mimpinya? Jadi posisi itu waktu itu saya mimpi di area lapang kecil ini itu ada banyak anak kecil, seumuran anak 5 tahun, 4 tahun. Dia ngangkat batu. Kan nggak mungkin ya anak kecil bisa ngangkat batu besar, terus dibikin umpakan gitu, 1, 2, 3, seperti dibikin buat pondasi gitu ya. Entah tempat area masuk kayak tubuh. Kalau di kampung kan suka bikin dulu pondasi. Gapura lah. Iya, gapura. Nah, gitu, posisi gapuranya di sebelah sana. Ternyata dimimpikan sama rekan kerja saya juga, dan cerita ke saya, benar tuh katanya, kok saya mimpi begini. Ternyata setelah dia cerita, sama saya juga sama gitu. Persis. Malahan dia lebih mengkhawatirkan ke saya karena posisi saya tidur di sini. Takutnya ada apa, takut diganggu atau apa kan. Karena ada tuyul juga ya.
Betul. Aduh, duit saya hilang kan nih? Aman. Oh, aman. Takut saya, ntar hilang duit saya. Itu Pak, kalau cerita-cerita itu seperti itu sih banyak ya, termasuk di lantai 2 yang dilempar gitu. Kalau itu posisi persis habis nandu orang pindah dari sekarang. Banyak kok, bukan suatu orang yang kerja itu, bahkan rame-rame pun pernah. Kira-kira berapa orang tuh yang rame-rame itu? Saya dapat cerita, saya dapat cerita terus ya, Iya. karena mereka itu tahu kalau saya tidur di atas di sini, Oh, iya, tapi jadi- saya tidak pernah bercerita yang aneh-aneh ke mereka gitu kan. Jadi dia merasa aneh. Merasa Kenapa? aneh, kenapa bapak nggak pernah ada hal-hal yang begitu, Iya. kata gitu kan. Mereka bilang waktu itu di posisi di lantai 2 di bawah sini jaga lagi ngobrol berlima, posisi di tengah meja, itu di kiri kanan itu pintu masuk ke ruangan, pintu masuk. tapi tembus ke kiri ke kanan gitu kan. Jadi masuk dari sini bisa keluar dari sini atau sebaliknya gitu. Jadi Pintu bolak-balik lah ya. ya satu ruangan 2 pintu lah Oh, gitu. iya. Ternyata si pintu yang satu itu ada yang buka terus nutup. Kayak ngegabruk gitu kan. Iya, Kayak dibanting digebrugin. gitu, Dibanting. dibuka terus dibanting. Padahal posisi malam dan itu tidak ada siapa-siapa di dalam ruangan. Akhirnya lima-limanya itu lari sampai ada yang katanya gelitik-geliting di tangga katanya. Lima-limanya itu. Jadi 5 orang. jadi intinya begini. Tadi sosok-sosok di sini itu arwah-arwah yang mungkin bercak darahnya atau kecelakaan dari kereta. Mungkin yang belum disempurnakan. Belum disempurnakan. Ya itu yang belum disempurnakan sih. Saya juga kurang paham sih Iya, gitu. saya juga kurang paham, tapi intinya sih kalau menurut penelusuran sih seperti itu, atau mungkin yang matinya penasaran. Iya. Lama sih karena memang dari zaman sebelum saya di sini juga banyak yang cerita memang sudah apa? Karena ini juga bangunan lama sih. Kebetulan ini bangunan lama. Ya buat temen-temen nih yang punya cerita horor atau pengen jadi narasumber seperti kayak Bang Arif ini, bisa DM Instagram saya @_ii atau pengen nanya-nanya tentang horor-horor tentang di sini lebih lanjut. Follow juga nih Instagram Bang Arif kalau boleh tahu namanya siapa. Instagramnya di arif.ms arif.ms ya. Teman-teman jangan lupa follow, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya Fahri, channel alumni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.